Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian rutin kita tafsir Juz Amma yang pada kesempatan saat ini kita akan membahas satu surah yang cukup panjang. Jadi kita akan pelan-pelan, mudah-mudahan nanti sesampainya kita akan menelisik pemaknaan, termasuk juga di dalamnya adalah hal-hal yang bisa kita tadabburi, utamanya pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Fajr. Surah yang relatif cukup panjang karena terdiri dari 30 ayat. Di masing-masing ayatnya sebetulnya sangat pendek, tapi sebetulnya sangat syarat dengan berbagai hal yang bisa kita tadabburi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan bersumpah. Ya, tentu seperti halnya pembahasan kita sebelumnya, bahwa surah yang ada pada juz ke-30 atau juz Amma ini memang mayoritas surah-surah yang masuk kategori Makkiyah, di mana turun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Artinya memang surah yang di dalamnya berisi peneguhan berkaitan dengan ketauhidan, utamanya juga penguatan bagi khususnya para sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani berbagai aktivitas yang menjadi tuntunan ajaran syariat Islam. Maka biasanya dalam ayat-ayat yang ada pada surah-surah yang ada di Juz Amma ini berbicara tentang peneguhan, baik peneguhan yang berkaitan dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah, termasuk juga di dalamnya adalah kesadaran akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan baik perumpamaan, termasuk juga di dalamnya adalah kejadian-kejadian masa lalu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak saja kejadian alam semesta, tapi juga kejadian pada masa lalu. Kita awali dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr wa layalil 'ashr was-sab'i wal watr wal laili idza yasr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, walayalil asr, dan malam yang 10. Allah bersumpah juga dengan malam yang 10. Yang para mufassir banyak menyebut bahwa malam 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena nanti puncaknya adalah 10 Zulhijjah, puncak pelaksanaan ibadah haji. Dari tanggal 9-nya wukuf di Arafah, tanggal 10-nya kemudian mereka melakukan aktivitas baik kaitannya dengan ibadah haji, karena mereka harus
menuju Mina untuk melaksanakan mabit di Musdalifah, menuju Mina untuk jamarat, sampai kemudian menuntaskan ibadah haji. Nah, kita di 10 Zulhijjah ya tentu sebagaimana kita pahami, kita melaksanakan ibadah kurban. Kita menyembelih hewan kurban. Nanti kita akan elaborasi. Kemudian di ayat yang ketiga, wasafai wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasr, dan di mana di sana juga disebutkan demi malam apabila berlalu. Jadi malam yang apabila berlalu, ya tentu malam menuju fajar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa sebagaimana mayoritas dari surah-surah yang ada di dalam surah Juz Amma itu, memang surah Al-Fajr ini diturunkan pada periode-periode awal Islam. Artinya periode Makkah. Biasanya ketika diawali dengan sumpah yang kaitannya dengan peristiwa waktu yang tentunya dijadikan sumpah ini tentu ada ibrah dan ada rahasia di balik itu. Gak mungkin Allah bersumpah dengan ciptaannya di mana ciptaan tersebut tidak ada keutamaannya. Maka luar biasanya Allah bersumpah dengan fajar, dengan waktu fajar, dengan waktu pagi, karena begitu istimewanya waktu fajar dan waktu pagi. Merasakan istimewa nggak Pak fajar atau waktu pagi? Kalau belum ya tentu harus bisa ditemukan. Besok berangkat ya, berangkat jam berapa? Berangkat jam 5, wah pagi sekali. Padahal begitu banyak karunia-karunia yang nanti kita bisa elaborasi. Jadi tentu pada periode awal banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi Rasul, termasuk juga di dalamnya adalah para sahabat-sahabat Rasul. Nah, bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana menghadapi intimidasi, bagaimana menghadapi berbagai penganiayaan, hinaan dari kalangan kaum Quraisy Mekah ketika itu, yang semuanya mengarah pada penolakan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu dalam kondisi itulah surah-surah Makkiyah itu sebetulnya adalah sebagai penguat hati Rasul. Surah-surah Makkiyah itu sebagai penguat para sahabat untuk bisa senantiasa kuat imannya, senantiasa memaksimalkan berbagai macam upayanya, karena begitu banyak janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa yang mau sabar, bagi siapa yang mau istiqomah, bagi siapa yang senantiasa teguh terhadap keimanannya. Maka nanti kita juga berbicara ini, setelah bersumpah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, janji bagi siapa yang mau tetap teguh, dan ancaman bagi siapa yang tidak teguh dan ikut hawa nafsunya dan ikut ajakan mereka yang disebut sebagai ajakan bukan Islam. Karena di ayat ini nanti juga akan dibahas kaitannya dengan kisah-kisah umat terdahulu. Bagaimana kaum Ad, bagaimana Samud dan kaum Samud, bagaimana Fir'aun dengan kesombongannya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menantang kebenaran. Nah, ini dibinasakan
segitu kuatnya kaum Ad, segitu kuatnya kaum Samud, segitu sombongnya Fir'aun, semua bisa hancur. Ad, dia bisa buat gedung-gedung dari batu yang sangat-sangat tinggi, ya, dirubah itu gunung itu menjadi istana kaum Ad. Kaum Samud juga demikian, Fir'aun juga demikian. Tapi semuanya mudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya Fir'aun dengan bala tentaranya pun kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks historisnya surah ini ya tentu berkaitan dengan penguatan terhadap berbagai kesusahan, berbagai penganiayaan pada masa awal yang menimpa Rasul, yang menimpa para sahabat-sahabat Rasul. Nah, tentu dimulainya dengan wal fajr. Apa maksud dari fajar itu? Nah, tentu fajar dalam definisi di sini al-fajru itu dalam arti adalah terbitnya cahaya pertama untuk memulai dan memecah kegelapan malam. Nah, jadi setelah malam yang gelap dimulailah fajar dengan terbitnya cahaya pertama. Tentu ini menjadi momen transisi. Ini menjadi momen yang sangat-sangat dramatis dari gelap yang begitu total menuju terang. Atau kalau kita berusaha ya melihat momen tersebut tuh sampai naik ke atas gunung ya teman. Melihat sunrise. Melihat matahari terbit. Jalan ke Dieng, ke Bromo, dan lain sebagainya dalam rangka untuk melihat momen terbitnya matahari. Itu indahnya secara fisik. Nah, ketika kita pahami bagaimana etos dari fajar itu tentu jauh lebih luar biasa. Dalam konteks alamiah, fajar adalah simbol universal dari awal kehidupan, di mana awal kehidupan itu diawali dengan adanya fajar. Awalnya itu adalah fajar. Sering disebut dengan awal kebangkitan. Fajar itu sering disebut sebagai harapan baru, memulai aktivitas yang baru. Maka tentu setiap fajar ini membawa janji hari yang baru. Ketika dimulai dengan kebaikan, fajarnya dimulai dengan kebaikan, maka insya Allah akan berjalanlah kebaikan-kebaikan yang baru. Maka kesempatan yang luar biasa untuk kita benar-benar memaksimalkan waktu fajar dalam rangka untuk tajdidun niyah. Kembali memperbaharui niat. Niat dalam kita menjalani kehidupan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fajar dalam definisi awal kehidupan. Fajar dalam definisi bahwa adanya harapan baru. Nah, jadi fajar itu sebetulnya adalah sebuah simbol awal kehidupan. Fajar itu adalah apa? Simbol sebuah harapan. Jadi di masa gelap kita lagi sulit, banyak sekali ya hadis-hadis atau bahkan ayat Al-Quran yang beberapa waktu yang lalu kita terus bahas. Kesulitan-kesulitan pasti akan mendatangkan kemudahan. Kegelapan-kegelapan pasti akan datang fajar. Hadir pasti. Karena begitulah siklus kehidupan. Maka
Kehidupan akan senantiasa terus berjalan, maka karena kehidupan berjalan, maka sebagaimana fajar, harapan pun senantiasa ada. Maka kita nggak boleh putus harapan. Sebagaimana fajar senantiasa terbit setiap hari untuk memulai kehidupan dan harapan. Apalagi di waktu fajar ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu fajar ini adalah momentum penting untuk kita benar-benar memaksimalkan kualitas ibadah kita. Salat subuh berjamaah diawali dengan salat sunnah fajar. Bahkan keterangannya salat sunnah fajar itu kan lebih baik daripada dunia seisinya. Luar biasa keutamaannya. Nah, waktu itu menjadi waktu momen sangat-sangat penting untuk bisa memulai berbagai macam harapan-harapan baru untuk memaksimalkan kehidupan selanjutnya. Seperti halnya Ibnu Katsir dalam penafsirannya bahwa wal fajr artinya sumpah Allah terhadap fajar itu merupakan sebuah penekanan pada salah satu tanda kekuasaan Allah yang agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan yang sebelumnya gelapnya malam kemudian menuju terang. Ada yang bisa nahan terbitnya matahari? Nggak ada yang bisa. Sebagaimana nggak ada yang bisa juga menahan terbenamnya matahari. Ya kalau tidak tampak ya karena memang tidak tampak dalam definisi tertutup awan. Tapi tetap saja. Itu bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fajar di sini bukan hanya sekedar peristiwa astronomis, tapi juga sebagai penanda waktu untuk kita beribadah. Penanda waktu untuk kita beribadah. Ya tentu yang sebagaimana kita ketahui, ya sholat subuh, bangun di waktu fajar untuk kita beribadah. Tentu ini memerlukan sebuah disiplin yang luar biasa, memerlukan ketekunan yang luar biasa, sehingga kemudian menjadikan ujian keimanan dan ketaatan. Ajakannya as-salatu khairum minan naum. Nah, kira-kira dipahami benar nggak itu? Kira-kira benar-benar sholat itu lebih baik daripada tidur? Atau dengar itu kemudian dengan penafsiran dingin banget dan narik selimut. Nah, ini as-salatu khairum minan naum. Nah, itu simbol kedisiplinan, simbol ketekunan. Jadi kalau melihat bagaimana siklus seseorang itu disiplin, siklus seseorang tadi itu benar-benar tekun, maka lihat saja kualitas sholat 5 waktunya, utamanya bagaimana dia tekun dan disiplin tidak dalam pelaksanaan sholat subuhnya di waktu fajarnya. Jadi ini waktu ketika dalam definisi ruhaniyah seseorang ini, ruhaniyah yang sangat-sangat dekat dengan Sang Penciptanya. Ya. Di tengah-tengah para makhluk-makhluknya, termasuk di dalamnya adalah manusia-manusia yang enggan kemudian dia mementingkan kepentingan untuk dia tidur, tapi dia bangun untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat. Maka itu lebih baik daripada bumi seisinya. Al-Fajr waktunya. Maka ada tuntunan sebelumnya sholat fajar, kemudian jamaah subuh, kemudian berdiam di masjid dalam definisi berzikir, mengingat Allah, berzikir dalam kaitannya bermuhasabah,
berzikir dalam kaitannya untuk memulai kehidupan baru, harapan baru, kemudian waktu syuruk dia menunaikan sholat sunnah syuruk, dan itu merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa. Jadi ketika sudah waktu duha itu sudah mengejar itu, sudah bukan lagi merencanakan. Nah, maka waktu duha itu adalah waktu di mana kita sudah melakukan berbagai macam langkah-langkah nyata. Justru waktu fajar inilah waktu di mana kita dekat dengan Allah untuk memberikan berbagai macam perencanaan-perencanaan dan harapan-harapan baru. Nah, ini luar biasa. Maka dalam situasi kita saat ini, ya tentu apalagi di era kita seperti saat ini yang begitu cepat dengan segala macam hiruk pikuknya, maka fajar ini maknanya ini menjadi sangat-sangat relevan. Tidak saja peristiwa astronomis yang indah kita lihat dan kita pandang, tapi ini benar-benar dijadikan sebagai momentum ruhani. Momentum di mana kita dengan Sang Pencipta, momentum kita dengan kehidupan untuk memulai harapan baru di setiap harinya. Nah, dalam hadis kan gitu kan, siapa yang hidupnya sama dengan hari sebelumnya rugi ya, apalagi lebih buruk dari sebelumnya. Maka tentu ini mengajak kita untuk tidak hanya memulai hari dengan aktivitas fisik, tapi juga dengan kesadaran yang bersifat spiritual, kesadaran yang bersifat produktivitas yang positif diawali dengan perencanaan rohaniah. Tidak hanya fisik, tapi aspek spiritual. Kesadaran memulai hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada waktu di mana itu menjadi momen penting, di mana di situ Allah bersumpah dengan waktu. Jadi selain wal asri pada waktu asar, waktu sore, di mana waktu sore mereka semua banyak yang mungkin telah berbagai macam aktivitas kehidupan, lelah dan lain sebagainya, Allah pun kemudian bersumpah pada waktu fajar. Ayo dimulai lagi. Sore sudah mungkin temulah hasilnya. Malam sudah mengevaluasilah apa yang terjadi. Dan kemudian di waktu pagi, waktu fajar dimulai kembali. Fajar. Dilakukan berbagai macam kegiatan aspek ruhaniah. Jadi tidak saja momen fisik ya Bapak Ibu. Tidak saja momen astronomis yang indah kita lihat kemudian kita rekam. Tapi harapannya menjadi momen ruhaniah. Al-Fajr itu sebagai momen ruhaniah untuk kita memaksimalkan harapan baru. Jadikan momen fajar ini menjadi momen penting untuk kita bermuhasabah, bermeditasi untuk menemukan harapan baru. Maka kita diingatkan bahwa fajar ini di setiap harinya adalah merupakan sebuah anugerah, merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi momentum fajar itu menjadi momentum bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Udah hari Senin, udah hari Selasa, udah hari. Ketika tidak dijadikan sebuah momentum ruhaniah, maka dia akan lewat begitu saja, lewat begitu saja, lewat begitu saja. Tapi ketika itu menjadi momentum ruhaniah, maka itu tidak saja sebagai momen yang bersifat fisik, tapi juga momen perbaikan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi tanda fajar itu menjadi tanda penting untuk kita menjadi lebih baik daripada sebelum fajar datang.
Maka sebagaimana indahnya fajar, sebagaimana terangnya fajar, maka harapannya hidup lebih indah dan lebih terang. Oh, tapi saya lama nggak ngalami fajar, udah muter. Malam jadi siang, siang jadi malam. Wah, ini itu menjadi saya rasa harus benar-benar diperhatikan. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai kaum muslimin, muslimat, maka kita berharap bahwa Allah bersumpah dengan kata fajar ini menjadi alarm bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Alarm spiritual kita. Apakah kemudian di hari ini kita akan senantiasa terus berada pada kebaikan. Saat kita di dunia, mungkin kita terlelap, mungkin kita terlena, kita diundang untuk bersujud, diundang untuk merenung, kita diundang untuk memohon keberkahan. Dan waktu fajar inilah momen penting, alarm penting bagi kita dalam rangka untuk kita benar-benar menyelaraskan langkah kita dengan kehendak ilahi. Jadi momen fajar ini menjadi sangat penting. Jadi jangan main-main terhadap fajar. Makanya banyak anak yang dinamakan fajar ya. Tapi ada artis fajar tapi mukanya bersedih terus itu. Tapi sebetulnya bukan fajarnya, itu cuma komersil saja ya Pak ya. Ada namanya Fajar tapi kok sedih terus sampai dipanggil Fajar apa sad boy apa. Ya, itu hanya komersil saja. Yang harapannya orang tuanya berharap sebetulnya sebaliknya, Fajar tadi itu harusnya tidak bersedih, tapi Fajar itu merupakan sebuah harapan baru. Itu kaitannya dengan Fajar. Walayalil asr. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah bersumpah dengan hari 10. Hari 10 banyak dipahami bahwa hari 10 inilah yang sering kita menyebutnya dengan puncak Zulhijjah. Di mana maka kalau di momen Zulhijjah itu kita dipinta untuk mengagungkan Allah sejak hari pertama di bulan Zulhijjah, ya kan? Dipinta untuk bertakbir di momen Zulhijjah 10 hari itu. Sampai malam 10 itu kita dipinta untuk memperbanyak bertakbir. Nah, ini momen penting. Banyak para ulama menyebut bahwa 10 malam ini adalah 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, puncaknya tanggal 9 di hari Arafah kita berpuasa. Kemudian tanggal 10 kita melakukan ibadah kurban. Ini dianggap salah satu waktu yang paling mulia dalam kalender Islam, melebihi 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Asrul Awakhir di Ramadan itu juga momen penting, tapi 10 hari dalam kaitannya di sini yang kaitannya dengan Zulhijjah juga menjadi momen yang sangat-sangat penting. Ini di mana banyak para mufasir menyebut amal kebaikan dilipat gandakan, pintu surga dibuka luar biasa, yang puncaknya adalah pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah yang kita disunahkan untuk berpuasa, dan kemudian hari terpenting pada ibadah haji yaitu pada 10 Zulhijjah, yaitu pelaksanaan Idul Kurban. Kita dipinta untuk bertakbir, kita dipinta untuk mengagungkan Allah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berzikir, bertakbir, membaca Al-Quran, bersedekah. Tentu utamanya di sini adalah menunaikan ibadah haji, tentu bagi yang mampu menunaikannya. Nah, ini momentum emas
untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, membersihkan diri, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti beberapa bulan lagi, waktu Zulhijjah ketika sampai, maka kita harus benar-benar jadikan sebagai sebuah momentum penting. Kemudian dijelaskan di ayat yang ketiga, Allah juga bersumpah kaitannya dengan yang ganjil dan genap. Yang ganjil yang genap. Ini menunjukkan bahwa ganjil genap ini menunjukkan bahwa keseimbangan ilahi. Jadi nggak ada kemuliaan yang ganjil lebih mulia daripada yang genap, begitu juga sebaliknya yang genap lebih mulia daripada yang. Sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaitannya dengan ganjil dan genap ini terdapat berbagai macam penafsiran. Salah satunya adalah Ibnu Katsir, Wahbah Az-Zuhaili menyebut bahwa pendapat yang kaitannya dengan hari ganjil genap ini adalah kalau ganjil itu Arafah, yaitu hari 9 Zulhijjah, kalau genap itu Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Atau ada juga yang menyebutnya dengan ganjil genap di sini adalah hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Ada ganjilnya. Hari tasyrik itu kan momen sangat penting. Haram kita berpuasa karena dalam rangka untuk kita memiliki empati dan kepedulian untuk memberikan dan memastikan kesolehan sosial kita, untuk kita peduli dengan sesama dan lain sebagainya. Jadi ada penafsiran demikian. Ada juga penafsiran yang lain menyebutkan bahwa ganjil genap itu merujuk pada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Semuanya ganjil genap, semuanya berpasangan. Azwaja, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berpasangan. Ada yang genap, ada yang ganjil. Ini melambangkan bahwa kesempurnaan ciptaan Allah, keseimbangan ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan was-safhi wal watr? Allah bersumpah dengan wal fajr. Allah bersumpah dengan walayalil asr. Nah, ini kita bisa ambil ibrah, kita bisa ambil penting bagaimana pemanfaatan waktu-waktu ini menjadi sangat-sangat diutamakan untuk kita memperbanyak ibadah dan introspeksi diri. Kehidupan yang luar biasa begitu cepat, kehidupan modern yang luar biasa, hiruk pikuknya sedemikian rupa. Sumpah ini menguatkan dan memberikan kesadaran bagi kita untuk kita mempersiapkan ruhaniyah kita. Jangan ketinggalan. Karena saat ini begitu cepat semuanya orientasinya pada materi. Semua orientasinya pada ya tadi itu. Kerja dari pagi sampai pagi, terus pagi sampai pagi tanpa kemudian memperhatikan bagaimana fenomena fajar yang sebenarnya, bagaimana kemudian fenomena waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinta kita untuk introspeksi. Orientasinya tidak saja materi, tapi orientasinya adalah pemenuhan aktivitas ruhani kita. Menghadapi tantangan hidup tentu dengan iman, dengan ketabahan, dengan amal soleh yang istiqomah dan terus menerus. Ini menjadi pengingat agar kita senantiasa terus amanah di setiap aktivitas kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi
10 malam, ganjil genap. Dalam surat Al-Fajr ini adalah panggilan bagi kita untuk kita meningkatkan kualitas rohani, spiritual, dorongan untuk meningkatkan ibadah, dan pengingat akan pentingnya waktu, nilai yang luar biasa penting bagi kita menuju perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting, Allah bersumpah dengan waktu. Secara spesifik, Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu 10, Allah bersumpah dengan waktu keseluruhannya. Waktu, kalau kita menganggap saat ini dalam kalender waktu itu adalah ada tanggal ganjil, ada tanggal genap, semuanya merupakan sebuah harapan baru. Ya, semuanya merupakan harapan baru. Karena diganjil, digenap semuanya fajar. Diganjil dan digenap semuanya ada aktivitas yang ini penting. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat selanjutnya, hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamudal ladzina jadu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Cukupkan sampai ayat ke-10. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bersumpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Kurang sumpah apa lagi? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, Datul Mi'ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti ini di negeri-negeri lain. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan terdapat kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai, di sini Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan-bangunan yang besar. Kalau dalam istilah lain sering kita sebut dengan apa itu? Piramid ya, baik. Maka ditunjukkan buktinya bagaimana kaum Ad, bagaimana Samud, bagaimana Fir'aun. Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bisa punah hancur. Kaum Ad dikasih angin topan luar biasa. Gedung-gedung tingginya yang belum pernah dibangun sebelumnya. Kaum Samud dikasih gempa bumi luar biasa. Sehingga apa? Gunung-gunung, batu-batu yang mereka ukir dan mereka pahat menjadi sebuah istana hancur semua. Fir'aun, kesombongannya, kemudian dia ditenggelamkan di laut Merah. Tiga kisah ini tentu disebutkan secara ringkas padat dalam surah Al-Fajr. Ini pengingat keras bagi kita untuk kita benar-benar mengantisipasi kesombongan, kezaliman, penolakan terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Ad, Samud dan Fir'aun tadi. Teguhkan
Awalnya pada masa kepada para sahabat-sahabatnya yang kuat, yang teguh. Rintangan-rintangan yang kamu hadapi, ketika kamu kuat, teguh, istiqomah, maka Allah akan senantiasa memberikan ganjaran terbaik. Tapi kalau kamu ingkar, sombong, maka Allah pun menghancurkanmu. Sebagaimana Allah menghancurkan kaum Samud, Allah menghancurkan kaum Ad, dan Allah menghancurkan Fir'aun. Siapa yang ini apa? Maka nggak ada yang nggak bisa sombong-sombong. Ya. Dia lagi di atas bisa jatuh jatuhnya. Kaum Ad yang sudah luar biasa saja bisa. Samud yang luar biasa. Fir'aun dengan berbagai macam peradabannya luar biasa. Membuat berbagai macam ma'bad dan tempat peribadatan yang luar biasa. Saya pernah itu ke piramida, ke ma'bad Luxor, kemana luar biasa. Saya mengunjungi di sana tuh agak wajar sih sombong ngaku Tuhan karena bisa bangun seperti itu gitu. Tapi Allah tenggelamkan dengan mudah. Allah tenggelamkan dengan mudah. Bahkan itu sebagai pelajaran bagi kita dibuat tidak punah itu, masih itu. Dalam sejarahnya kalau Bapak nanti jalan-jalan ke Mesir itu dalam mathafnya ada itu Fir'aun yang diduga itu Ramses IV itu. Masih kelihatan utuh. Bisa dilihat. Untuk pelajaran. Jadi ini penting. Kisah-kisah tadi ini merupakan sebuah kepastian. Ini adalah hikmah abadi bahwa kekuasaan Allah, kekayaan, kesombongan, semuanya bisa runtuh atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masa saat ini apa? Ketidakadilan, keserakahan, penindasan yang saat ini mungkin marak luar biasa, maka kita akan rasa juga pada saatnya kita harus berhati-hati, kita ambil pelajaran, kita senantiasa mau terus berupaya memperjuangkan keadilan. Bisa dengan angin topan, bisa dengan gempa bumi, bisa juga dengan ditenggelamkan. Wah, banjir yang luar biasa. Nah, itu akibat apa? Keserakahan. Akibat apa? Kesombongan. Akibat apa? Kemunafikan dan lain sebagainya. Ya, tentu bagi mereka yang terdampak, yang notabene-nya kuat imannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran terbaik. Ya, tentu. Tapi bagi mereka yang mungkin terdampak, yang mungkin akibat dari perbuatan mereka, maka itulah bagian dari siksanya. Tapi yang menyebabkan enak-enakan itu gak dapat dampaknya. Nah, yang terdampak justru malah mereka-mereka yang tidak berdosa. Ya, kita menganggap bahwa mereka-mereka yang berdampak dan tidak berdosa itu ya tentu akan mendapatkan balasan terbaik, surganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Nggak usah khawatir. Tapi mereka yang mungkin menyebabkan tadi itu, janji Allah Subhanahu wa taala juga kalau tidak di dunia pasti juga nanti akan di akhirat. Ya, sambil kita juga terus menyuarakan. Kalau tahu ya menyuarakan yang terbaik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kaum Ad itu umat yang punya kekuatan fisik luar biasa, punya kemajuan material luar biasa, jadi punya gedung-gedung yang sangat tinggi yang belum pernah dibuat oleh kaum-kaum sebelumnya. Itu kaum Ad. Kenapa? Karena mereka menolak ajakan Nabi Hud, mereka sombong. Mereka kemudian akhirnya
kena angin topan dahsyat yang berlangsung 8 hari berturut-turut. Seperti kaum Ad, kaum Samud juga demikian, sombong karena dia sudah bisa membuat, masih ada itu Pak sisa-sisanya mungkin apa yang ada di beberapa negara, misalnya seperti di di Aljazair dan lain sebagainya, gunung batu diukir sedemikian rupa dan lain sebagainya, itu semua kemudian bisa runtuh karena dia menolak ajakan Nabi Soleh. Ajakan Nabi Soleh. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kenapa? Karena dia menolak ajakan Nabi Musa. Nah, ini contoh-contoh kisah terdahulu tadi ini tujuannya adalah dalam rangka untuk menguatkan Rasul, untuk menguatkan sahabat Rasul, dan tentunya untuk menguatkan kita. Yang terjadi pada kaum Ad, yang terjadi pada kaum Samud, yang terjadi pada kaumnya Fir'aun, itu mungkin saja terjadi kepada kita kalau kita berada pada kesombongan, berada pada kemunafikan, berada pada keserakahan dan lain sebagainya. Nah, ini mendorong kita untuk senantiasa memaksimalkan bagaimana ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya rasa ini pengantar di 10 ayat pertama dalam surat Al-Fajr. Nanti kita bisa lanjutkan bagaimana mereka-mereka yang nantinya pada hari kiamat menyesal dan mereka yang kemudian merasakan ketenangan hatinya karena keteguhan imannya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi momentum dan pengingat bagi kita untuk kita senantiasa terus optimis. Nah, memang berbagai macam musibah, berbagai macam hal-hal yang menimpa kita, ya, tentu kesusahan dan lain sebagainya, tapi insya Allah harapan akan senantiasa ada sebagaimana Allah menjanjikan kemudahan pada waktu fajar. Kalau semangat fajarnya luar biasa, insya Allah. Dan informasinya itu bukti dan tanda-tanda bahwa kemenangan dan kemudian kemajuan dunia Islam itu ditandai dengan penuhnya jamaah sholat subuhnya, gitu kan informasinya itu Pak ya. Kalau jamaah sholat subuhnya penuh, maka itulah tanda-tanda. Tapi kalau misalnya subuhnya jamaahnya maju itu artinya cuman ya itu berarti kita masih jauh dari apa yang bagaimana fajar Islam kalau umat Islamnya masih belum bangun pada waktu fajar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di momen selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.